kirain ada petir gede. Petir gede kan langsung ini pegang anak kan takut kaget. Tahu-tahu jendela rumah kebuka kamar. Pas itu keluar pas kebuka jendela kan ini di atas langsung kelihatan hancur rumahnya. Iya, berarti pemandangan pertama yang dilihat tuh rumah ini apa? Iya. Langsung TV udah begini. Kata orang sih masak air ya, dia masak air kan pagi-pagi mungkin buat isi termos atau teko ya dia masak air katanya sih gitu ya. Saya juga nggak nanya jelas karena yuk panik pertama kan, terus juga asapnya juga agak tebal. Saya juga pakai masker kemarin pas keluar soalnya masih debunya tuh, asapnya hitam kan, lumayan hitam, tapi paling setengah jam lah udah balik lagi awal sih gitu. Lihat soalnya didudukin di sana sih dia udah berdarah ya, separuh berdarah, telinganya juga agak berdarah, dari telinga kan keluar darahnya juga sih. Ini kita masih bisa melihat polis lain di sini ya, karena memang kejadiannya tanggal 15 itu adalah kemarin. Kita bisa melihat seberapa parahnya ledakan tersebut terjadi hingga menyebabkan kerusakan parah dari mulai atapnya kita bisa lihat ini sudah rubuh ya pemirsa, ke genteng-genteng di atas. Terus di depan sini juga memang yang biasanya kita lihat kan penampakannya adalah kalau rumah tuh ini adalah pintu mungkin ya. Ini juga sampai hancur begitu. Lalu di sini berserakan semua, ada genteng-genteng, terus ada serpihan-serpihan di sini ya yang sudah dilihat. Karena memang sampai ke dalam-dalam juga parah sekali pemirsa, terus berdampak juga ke tetangga kiri, kanan, depan, dan juga belakang. Sampai kita bisa melihat seberapa parahnya. Mungkin kita akan bertanya juga kepada beberapa warga di sini terkait dengan seperti apa kejadian waktu si gas itu meledak di pagi hari. Kita lagi lewat, biasa aja gitu. Cuman kan begitu sampai di sini, nah ujung mata nih masih terlihatan gitu. Tiba-tiba dia meledak gitu. Ya saya parkirlah di sini, gitu lah. Iya, kurang lebih saya parkir di sini. Lalu saya kembali lagi ke sana. Saya panggil-panggil, Oma, Ai gitu kan. Karena saya tahu di sana ada orang gitu. Iya. Pandangan dari sini kan begitu, ini kan masih cloudy ya, masih debu, masih berasap. Saya lihat si AI-nya di sana itu udah tolong-tolong, ya udah saya coba masuk. Iya, kalau di rekaman itu bisa kedengeran dia masih minta tolong. Puji Tuhannya sih sadar gitu ya, enggak. Ya dia juga kaget gitu kan, nggak ketimpa juga, nggak pingsan atau apa, enggak. Saya masuk, Pak Nurdin datang, kita sama-sama angkat. Gitu. Saya taruh di situ tuh bercak darahnya kan masih ada. Kalau dilihat di sini, ya yang first, nah ini nih. Kita put in firstnya di sini nih, taruh pertama kali nih. Cuman akhirnya kita ambil bangku, kita pindahkan kemari. Nah, duduklah si AI-nya di sini, yang di ruangan sana tuh. Tuh yang di pintu sana tuh, lihat. Nah, itu dia itu kan ada kayak sink table atau apa tuh, meja kitchen dapur itu. Nah, si AI-nya berdiri di antara pintu itu. Cuman itu ada ketutupan sama material-material yang jatuh gitu. Kalau dampak secara langsung sih nggak ada ya, puji Tuhan kita baik-baik aja semuanya. Jadi memang waktunya tuh emang waktu Tuhan, emang belum buat kita masih stay safe sampai saat ini. Jadi waktu kita jalan itu memang kalau dilihat dari CCTV kan bisa ketahuan tuh, cuman beda 2 detik 3 detik itu. Jadi begitu kita lewat, jadi kalau di ujung mata sih saya masih tahu nih ada ledakan sama ada sesuatu yang terjadi gitu. Cuman kita juga udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi begitu udah meledak ya kita cuma teriak sama Tuhan aja, minta tolong.
Dan kita tahu kan di situ itu ada si Oma, ada si AI di situ sendirian. Nah, makanya saya langsung taruh motor, saya langsung coba ngecek si AI-nya apakah baik-baik saja gitu. Dan puji Tuhannya ya si AI-nya selamat walaupun memang ya terluka. Saat itu aku gemeter sampai teriak-teriak. Gue kira kayak mau tamat kiamat. Serem saat itu. Iya. Aku ingatnya kacanya terbangnya cepet banget ke pagarnya. Iya. Iya, sempat ngeliat berarti Jul itu. Iya, di ujung mata aku sempat lihat. Iya, karena kan semuanya begitu cepat, cuma hitungan detik gitu kan. Ngelihat cuman kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak orang mau jatuh misalnya lagi naik sepeda atau naik motor kan, wah kita jatuh nih, cuman kita udah. Iya, jadi agak-agak takut sendirian. Sama di ruangan gelap jadi mulai ketakutan. Bisa ditunjukin nggak Pak? Mungkin ini tuh kemana aja efeknya? Untuk imbasnya, untuk ledakan, untuk sementara ini kan ini pusat ya. Sementara untuk ledakan ini yang terjadi. Nah, berikutnya imbas ke sebelah, ya sebelahnya. Nah, udah gitu sebelahnya lagi nih yang paling parah juga. Oh Iya, untuk atas tuh bisa lihat ya. Wah, sampai pecah juga ya kacanya Tuh, Pak ya? sampai belakang pun rusak parah. Imbas, lalu terjadi di depan. Oh, di sebelah sini juga. Oh, di depannya pagarnya sampai Jebol, sampai hancur ya. juga. Akibat ledakan, sampai genteng semua kaca pecah. Ke atas ya Pak ya. Iya. Nah pemirsa, kali ini kita diizinkan untuk masuk ke salah satu rumah yang memang sangat berdampingan dengan TKP di sebelah sini ya pemirsa. Kan tetapi yang punya rumah tidak berkenan untuk diliput, tapi memang mengizinkan kita untuk masuk ke dalam ke area atasnya. Coba kita akan langsung masuk saja. Ini pemirsa bisa dilihat ya, dari samping sini saja sudah ada beberapa pertama yang kita lihat adalah plafon yang sudah jebol ya pemirsa. Ini juga diakibatkan dari ledakan di samping rumah itu. Lalu di sini, ini di lantai 2-nya, di tangganya saja kita sudah bisa melihat reruntuhan ya, reruntuhan dari atas. Kita mungkin akan mencoba sedikit naik ke atas, memastikan ini kita masih bisa untuk cek gak ya ke atas, karena tadi yang punya rumah sempat bilang kalau memang agak trauma untuk ke atas karena mungkin merasakan langsung ketika ledakan terjadi dan juga puing-puingnya sampai dengan ke bawah sini. Mungkin yang dikatakan oleh pemilik rumah hancur sih, parah sekali. Ini serpihan-serpihannya sampai dengan di bawah sini. Kebetulan dia juga takut ya soal itu apa namanya, hal-hal seperti itu. Makanya saya sih kalau yang gas itu saya yang masang. Dan apa harus hati-hati banget sih memang itu kalau pasang gas. Dia kayak bocor dikit pun saya langsung lepas lagi. Ada bau dikit pun saya langsung lepas itu. Belum langsung nyalain ya. apinya. Kalau pasang gas juga aku pasti nggak di bawah, aku di atas pasti. Tapi memang aku juga tipikal orang yang kalau pas lagi masak tuh aku takut, jadi aku lebih baik kayak menjauh gitu. Sampai benar-benar kamu bisa enggak gitu, karena harus yang ngerti dan bisa, jangan asal ya. Makanya ya kejadian ini juga kita benar-benar kaget gitu. Nah, baik, apabila terjadi kebocoran kompor gas LPG di suatu masyarakat di dapur, misalkan sudah terjadi nyala api, maka baiklah untuk ditangani dengan media seadanya. Apabila tidak ada alat pemadam, mungkin ada yang ada anduk, keset, bahkan selimut bisa kita gunakan untuk pemadaman saat api awal kebakaran kompor. Oke, untuk reka adegan simulasi penanganan kompor gas yang sudah nyala di dapur, ini adegannya. Bapak, jangan usah panik. Bapak cabut dulu regulator. Setelah Bapak cabut regulator, Bapak ambil kain, anduk ataupun karung atau seperti apa selimut. Ingat, Bapak lihat. Langsung Bapak hati-hati cara matikannya, Pak.
Nah, setelah Bapak yakin ini mati, Bapak semuanya buka ventilasi, semuanya buka dari pintu. Setelah udah dibuka selesai, Bapak udah yakin, baru Bapak angkat. Sekali lagi Pak ya, kawan-kawannya Pak.